Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Aditya Adila dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Apakah teman-teman tahu apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Perdagangan internasional ini dapat berupa kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya saja, Indonesia yang menjual kopi ke Amerika Serikat. Sedangkan, kegiatan impor merupakan kegiatan yang membeli barang dan jasa yang berasal dari luar negeri. Contohnya saja, Indonesia yang membeli beras dari Vietnam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Setiap negara tentunya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang mampu untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut, sehingga negara yang memiliki kelebihan sumber daya alam dapat menjual kelebihan sumber daya alam tersebut melalui perdagangan internasional. Negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi mampu untuk memproduksi barang lebih banyak, lebih efektif, dan lebih efisien. Di mana negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi ini cenderung untuk melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Sedangkan, barang yang tidak diproduksi dalam negeri dapat dibeli melalui perdagangan internasional. Setiap negara memiliki seleranya masing-masing. Kita misalkan saja negara Indonesia yang cenderung untuk mengkonsumsi daging, sedangkan negara Australia yang cenderung untuk mengkonsumsi sayuran. Nah, kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran barang melalui perdagangan internasional. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut ini dipopulerkan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi satu komoditas, namun memiliki kelemahan dalam memproduksi komoditas lainnya. Oleh sebab itu, negara tersebut dapat melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan absolut tersebut. Contohnya saja pada negara Amerika Serikat dan negara Inggris ini. Nah, dapat kita lihat bahwasannya negara Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut pada produk gandum, sedangkan negara Inggris memiliki keunggulan absolut pada produk kain. Oleh sebab itu, negara Amerika Serikat dapat melakukan spesialisasi dalam memproduksi gandum, dan juga negara Inggris dapat melakukan spesialisasi dalam memproduksi kain. Kemudian, kedua negara tersebut dapat melakukan kegiatan perdagangan internasional melalui spesialisasi masing-masing produk tersebut. Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini dipopulerkan oleh David Ricardo. Pada keunggulan komparatif, suatu negara yang tidak efisien dalam memproduksi kedua produk dapat memilih untuk memproduksi produk yang memiliki keunggulan absolut paling sedikit.
Contohnya saja pada produk di negara Amerika Serikat dan negara Inggris ini. Dapat kita lihat bahwasannya negara Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut pada kedua produk, yaitu pada produk gandum dan pada produk kain. Sedangkan negara Inggris memiliki kelemahan absolut pada kedua produk tersebut. Namun, pada data tersebut dapat kita lihat bahwasannya negara Inggris mampu untuk memproduksi kain sebanyak 2 meter per jam, sedangkan hanya mampu untuk memproduksi gandum sebanyak 1 gantang per jamnya. Oleh sebab itu, negara Inggris dapat melakukan spesialisasi produk pada produk yang memiliki kerugian paling kecil, yaitu pada produk kain. Sedangkan negara Amerika Serikat mampu untuk melakukan spesialisasi produk pada produk gandum, karena produk gandum ini memiliki keuntungan absolut yang lebih besar dibandingkan dalam memproduksi kain. Nah, oleh sebab itu kedua negara tersebut dapat untuk melakukan perdagangan internasional melalui spesialisasi produk tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan mengenai kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu tarif atau bea masuk, di mana tarif ini merupakan suatu pajak atau bea masuk yang dibebankan oleh pemerintah pada komoditas perdagangan yang memasuki suatu batas negara tertentu. Yang kedua, yaitu kuota impor. Kuota impor ini merupakan suatu kegiatan yang membatasi jumlah barang yang masuk di dalam negeri. Contohnya saja, dapat dilakukan dengan membatasi beras yang masuk ke dalam negeri. Tentunya dengan adanya pembatasan beras ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di dalam negeri. Selanjutnya yaitu kartel internasional. Organisasi pemasok komoditas yang berlokasi di negara yang berbeda yang melakukan kesepakatan untuk membatasi output dan ekspor komoditas dengan tujuan untuk memaksimalkan atau meningkatkan total keuntungan organisasi. Contohnya saja yaitu pada OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak, di mana OPEC tersebut melakukan kegiatan membatasi produksi dan membatasi ekspornya. Nah, dengan kegiatan tersebut, OPEC tersebut dapat melipat gandakan harga minyak mentah pada tahun 1973 dan pada tahun 1974. Selanjutnya yaitu dumping. Dumping merupakan kebijakan yang menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga dari dalam negeri. Contoh dumping ini yaitu HP yang berasal dari Cina. Nah, HP yang dijual di Cina di Indonesia dengan harga yang lebih murah. Contohnya saja yaitu HP Xiaomi yang dijual di Indonesia dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang sebenarnya dijual di Cina. Nah, setelah kita membahas mengenai materi perdagangan internasional, maka selanjutnya teman-teman dapat melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran ini, di mana kegiatan evaluasi pembelajaran ini terdiri atas 5 soal yang dibatasi waktu 15 detik yang ditandai dengan berikut soal untuk evaluasi pembelajaran. 15 detik dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis. Ayo, apakah ada dari teman-teman yang mampu untuk menjawab soal pertama ini? Nah,
Nah, dari soal pertama ini, jawaban yang benarnya ialah adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh negaranya akibat perbedaan sumber daya alam. Nah, hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya alamnya yang berbeda-beda. Tentunya diperlukannya kegiatan perdagangan internasional untuk mendapatkan dan untuk memenuhi kebutuhannya melalui sumber daya alam ini. Nah, apakah ada dari teman-teman yang menjawab soal ini dengan benar? Selanjutnya, kita masuk kepada soal yang kedua dengan batas waktu 15 detik. Dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis. Apakah ada dari teman-teman yang mampu untuk menjawab pertanyaan ini? Tentunya mampu ya, karena ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, di mana jawaban benar dari pertanyaan ini ialah devisa. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ketiga. Waktunya sudah habis. Nah, dari pertanyaan ini, jawaban yang benarnya ialah kebijakan kuota impor, di mana kegiatan kuota impor ini merupakan kegiatan pembatasan barang yang masuk dalam negeri. Nah, apakah ada dari teman-teman yang menjawab soal ini dengan benar? Nah, jika sudah benar menjawabnya, maka kita lanjut saja kepada soal yang keempat dengan batas waktu 15 detik. Nah, waktunya sudah habis. Dari pertanyaan tersebut, jawaban yang benarnya ialah keunggulan absolut, karena keunggulan absolut ini merupakan suatu kegiatan perdagangan internasional yang melakukan spesialisasi atau mengkhususkan diri dalam memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut. Nah, dari pertanyaan ini, apakah ada teman-teman yang menjawab dengan jawaban yang benar? Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang terakhir dengan batas waktu 15 detik. Dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah habis. Nah, dari soal ini, apakah ada dari teman-teman yang mampu untuk menjawab soal ini? Tentunya mampu ya, karena pertanyaan ini sudah dibahas pada topik pembahasan sebelumnya. Nah, di mana jawaban yang benar dari pertanyaan ini ialah kegiatan perdagangan internasional. Karena kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Wah, maaf, salah. Sepertinya jawaban yang benar ialah kegiatan ekspor. Di mana kegiatan ekspor ini kegiatan yang menjual barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, apakah ada dari teman-teman yang menjawab pertanyaan ini dengan benar? Nah, langsung saja kita cek nilai dari jawaban yang telah teman-teman jawab tadi. Nah, berikut yaitu hasil atau nilai yang didapatkan dari pertanyaan tadi, di mana masing-masing soal mendapatkan skor 20. Nah, silahkan teman-teman jumlahkan nilai yang teman-teman dapatkan dari pertanyaan yang telah teman-teman jawab tadi. Nah,
sekianlah materi yang dapat saya bahas pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.